Justin Hubner gabung timnas U23 hari ini. Karma Qatar usai raih kemenangan kontroversial. Fakta kekalahan Garuda Muda usai debut di Piala Asia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kehilangan dua pemain lawan Australia, Sintayong kedatangan amunisi kelas Eropa. Kabar menarik datang dari skuad Garuda yang dipastikan kehilangan dua pemain usai mendapatkan kartu merah di laga perdana kontra Qatar. Kedua pemain tersebut adalah Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Ivar Jenner dipastikan akan absen dalam satu pertandingan melawan Australia karena mendapatkan dua kartu kuning. Sementara untuk melawan Yordania pada 21 April 2024, Ivar Jenner masih bisa bermain. Nasib berbeda pun harus dirasakan oleh Ramadan Sananta. Striker Persis Solo tersebut mendapatkan kartu merah langsung dalam pertandingan kemarin melawan Qatar. Alhasil Ramadan Sananta harus absen dalam dua pertandingan timnas U23 Indonesia melawan Australia dan Yordania. Satu hal yang pasti, kekalahan kontroversial kontra Qatar menjadi cambukan bagi timnas U23 Indonesia untuk tampil baik melawan Australia nanti. Apalagi skuad Garuda Muda kedatangan kekuatan baru yakni Justin Hubner. Bek keturunan baru saja dilepas oleh Cerezo Osaka untuk bergabung bersama timnas U23 Indonesia. Justin Hubner sendiri dikabarkan telah bergabung dengan skuad Garuda Muda hari ini. Itu artinya ia memiliki satu hari untuk berlatih bersama sebelum menjalani pertandingan melawan Australia. Adapun Australia juga tidak akan tinggal diam begitu saja. Mereka juga membutuhkan kemenangan melawan timnas U23 Indonesia, yakni demi menjaga asa lolos ke babak 8 besar. Karena sebelumnya Australia hanya bermain imbang tanpa gol melawan Yordania di laga perdana. Menariknya, pelatih timnas Australia U23 Tony Fitmar sendiri antusias untuk menatap laga kontra timnas Indonesia U23 di matchday kedua Grup A Piala Asia U23 2024 ini. Fitmar mewaspadai betul kekuatan skuad Garuda Muda dan menganggap laga tersebut menjadi ujian nyata bagi timnya. Fakta kekalahan Garuda Muda usai debut di Piala Asia U23. Pertama, kekalahan perdana timnas Indonesia U23. Hasil kontra Qatar di laga pembuka Grup A Piala Asia U23 2024 menjadi kekalahan perdana bagi skuad Garuda Muda. Kekalahan tersebut tentu menjadi start buruk bagi Witan Sulaiman CS untuk bisa melangkah ke babak berikutnya dan mewujudkan ambisi Sintayong untuk membawa tim lolos setidaknya sampai babak semifinal. Kini timnas Indonesia harus bisa memaksimalkan dua laga tersisa melawan Australia dan Yordania, yakni untuk melaju ke babak berikutnya. Kedua, unggul jumlah passing. Meski harus mengakui keunggulan lawan, namun timnas Indonesia mencatatkan keunggulan dari sisi penguasaan bola, di mana Marcelino dan kawan-kawan berhasil menorehkan 91 kali passing dengan akurasi 78%, sedangkan Qatar hanya 74%. Menariknya, hal tersebut terjadi ketika Garuda Muda hanya bermain dengan 9 pemain setelah Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta terkena kartu merah. Selain unggul dari segi penguasaan bola, timnas Indonesia juga unggul dari catatan pelanggaran. Total sebanyak 23 pelanggaran dilakukan oleh pemain Indonesia. Ketiga, kontroversial dari wasit. Sosok wasit Nasrullah Kabirov menjadi sorotan setelah mengambil banyak keputusan kontroversial yang dinilai publik merugikan Garuda Muda. Sontak saja wasit asal Tajikistan tersebut mendapatkan kecaman dari banyak pihak di tanah air. Tak hanya dari pemain dan staf timnas, pengamat sepak bola seperti Coach Justin pun menegaskan bahwa wasit tersebut tak layak kembali memimpin pertandingan.
Menang berkat wasit karma hampiri Qatar. Timnas U23 Qatar harus menanggung akibat usai meraih kemenangan kontroversial atas Timnas Indonesia U23 di laga perdana penyisian Grup A. Hal itu tak terlepas dari dua pencetak gol mereka dalam laga ini, yakni Khaled Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi, dikabarkan mengalami cedera. Menyitat Qatar tribun, kedua pemain bahkan diragukan tampil ketika Qatar menghadapi Yordania U23, tepatnya dalam matchday kedua Grup A pada Kamis besok. Tak hanya itu, Qatar menjadi sorotan banyak pihak usai dianggap tidak fair sebagai tuan rumah turnamen. Sebut saja media ternama Korea Selatan Yonhap yang mengangkat artikel Sintayong dengan berjudul "Ini bukan sepak bola, pelatih Timnas Indonesia Sintayong, dua pemain dikeluarkan karena wasit." Chosun memaparkan kronologi secara detail beberapa keputusan wasit Nasrullah Kabirov pada laga tersebut, termasuk kartu kuning kedua yang diberikan pada Ivar Jenner di babak kedua. Bahkan media non-olahraga seperti Dailan News pun turut mengangkat artikel serupa dengan judul "Pelatih Sintayong mengkritik keputusan wasit setelah dua pemain diusir seperti komedi show." Kegeraman penggemar Timnas Indonesia memang sampai ke Korea Selatan mengingat Sintayong memiliki pengaruh besar di negaranya. Sintayong tak hanya menjadi mantan pelatih Timnas Korea Selatan, akan tetapi juga legenda hidup yang sangat diapresiasi di negaranya. Sintayong secara tegas mengungkapkan keberatannya atas kepemimpinan wasit malam itu. Tidak hanya wasit, Sintayong pun mengeluhkan bus yang dinaiki Timnas Indonesia U23. Pasalnya bus membawa tim lebih lama dibandingkan ketika uji coba lapangan 1 hari sebelumnya, di mana perjalanan yang harusnya hanya membutuhkan waktu 7 menit menjadi 25 menit.